Ayah dulu ketika belajar di Hadratul Muhtaram Syekh Muhammad Toha Syadzili tahun 63 lah pokoknya. Kata beliau bahwa dalam sebuah hadis yang dilansir oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, bahwa nanti di surga, di alam sana nanti, di alam surga nanti akan ada sebuah haflah, akan ada sebuah halaqah yang dibaca di sana hanya Al-Quran. Nah, lalu kata Nabi, nanti di surga akan ada haflah tilawatil Quran. Para sahabat yang mendengar pernyataan Nabi itu semua terperangah. Lalu bertanya, adakah haflah yang lain? Tidak ada. Hanya haflah tilawatil Quran saja yang ada. Lalu sahabat bertanya, Manil qari'u ya Rasulullah? Siapa gerangan mereka yang akan pada membaca Al-Quran di sana itu, wahai Rasul? Allah memberikan wahyu kepada Nabi, kemudian jadi jawaban Nabi kepada para sahabat. Kata beliau, Al-Qari'ul Ula, pembaca Quran yang pertama adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabiullah Sulaiman itu adalah seorang nabi, seorang rasul, juga seorang raja yang mempunyai kekuasaannya itu bukan satu negara, tapi seluruh dunia. Para sahabat pun bertanya, setelah itu siapa wahai Rasul? Setelah Nabi Sulaiman membaca Quran harus siapa? Nabi mengatakan, Al-Qari'ul Tsani, Nabiullah Dawud alaihi salam. Qari'an kedua, Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud di dalam sirahnya, dalam sejarahnya, saking indah dan bagusnya suara beliau. Kalau beliau membaca Zabur, yang namanya hewan liar dari hutan itu turun ke bawah. Gajah, singa, bangsa yang gitu turun dengar bacaan Zabur yang dibacakan oleh Nabi. Dari lautan semua menepi, ikon-ikon yang besar semua mendekat mendengarkan bacaan Zabur Nabi Daud. Yang namanya manusia apalagi, saking indahnya suara Nabi Daud, kalaupun air yang lagi terjun begitu, Nabi Daud baca Zabur, berhenti itu air di tengah-tengah. Daun yang kering lagi tertiup angin dan akan turun, akan jatuh ke bawah pun menjadi terhenti karena suara Nabi Daud alaihissalam. Sahabat bertanya lagi, wahai Rasul, siapa yang ketiga? Yang ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Wah, Nabi Yusuf yang termasyhur, cakepnya bukan main, sampai istri raja pun kebelet sama Nabi Yusuf alaihissalam. Dia punya ilmu takbirur ru'ya, pokoknya mah Nabi yang terpandang. Wajahnya kalau Nabi itu seperti matahari, Nabi Yusuf itu seperti bulan purnama. Lalu sahabat bertanya lagi, siapa yang keempatnya? Anak, lawan kanjeng Nabi, aku yang akan baca Quran. Wa ilayyal Quran unsil, dan kepada aku Quran diturunkan, aku akan baca nanti Quran. Allahu Akbar kabir. Nabi Muhammad menjadi pembaca keempat, dan semua yang baca dari awal tadi, semuanya tertutup oleh keindahan bacaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pun masih penasaran, ya Rasulullah,
Manil qari'ul khamis? Siapa pembaca Quran yang kelima ya Rasulullah? Rasul mengatakan, Al-qari'ul khamis sahibul Quran, katanya. Yang kelima adalah beliau yang menurunkan Quran. Ini Allah Subhanahu. Para sahabat pada menangis mendengar bahwa Allah akan memfirmankan Al-Quran sesuai dengan firman yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah ketika mereka mendengar Allah memfirmankan Al-Quran? Sahabat pun dengan katakanlah terbata-bata bertanya kepada Rasul. Rasul menjawab, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Para sahabatku, ketika Allah memfirmankan Al-Quran, la ainun ra'at, mata tidak meminta pandangan yang lebih indah, wala udhunun sami'at, telinga pun tidak minta suara lain yang ingin didengar lebih daripada itu, wala khatara ala qalbi bashar, tidak ada lagi unek-unek tuntutan dalam hati. Minta apa? Puas semua ahli surga mendengar Allah berfirman dengan firman yang ia wahyukan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Pengen semuanya dengar, pengen masuk surga. Mari. Yang sudah biasa tadarus Quran, terus tadarus Quran. Yang belum benar, benarkan. Yang sudah benar, pelihara kebenarannya. Yang sudah baik, pelihara kebaikannya. Yang belum baik, perbaiki. Karena hanya satu Quran yang syafi'un musyaffa. Syafi'un musyaffi'. Satu Quran saja yang akan memberikan syafaat kepada kita. Mari kita hormati Quran. Mari kita sahabati Al-Quran. Mari kita menjadi orang-orang yang sibuk dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran. Ya, mau? Mari berdoa bersama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم